Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke kelas prakarya. Untuk minggu ini kita ada dua sesi ya, hari Senin dan hari ini. Dua-duanya sesi non live. Seperti biasa, materi pelajaran akan saya sampaikan di sini dan tugas mandiri akan diupload di Google Classroom setelah video ini selesai. Ya, Senin kemarin kita bahas tentang perencanaan usaha, di mana dalam materi itu kalian diminta untuk melakukan yang namanya simulasi kewirausahaan. Di simulasi kewirausahaan itu, masing-masing dari kalian kemarin kan ya berperan menjadi calon-calon entrepreneur yang baru akan membangun bisnis dari nol banget. Untuk membangun bisnis, selain kalian harus menyiapkan produk apa yang akan diproduksi, kalian juga harus membuat perusahaan dan brand untuk produk kalian. Semua itu sudah kalian lakukan Senin kemarin melalui tugas mandiri yang diupload di Google Classroom ya. Nah, setelah itu kalian gak bisa langsung jualan. Supaya bisnis kalian bertahan lama dan manjang, diperlukan sebuah rencana. Dan rencana itu butuh ilmu dong. Itu sebabnya kalian akan melakukan yang namanya perencanaan bisnis. Itu materi untuk kita hari ini. Jadi perencanaan bisnis itu punya nama keren. Nama kerennya pakai bahasa Inggris ya. Apa sih business plan, Bu? Business plan itu apa? Jadi business plan itu merupakan perencanaan dari bisnis yang kamu lakukan mulai saat ini sampai jangka waktu tertentu. Boleh nggak sih Bu bisnis plan di skip? Nah, seperti yang tadi saya bilang, bisnis plan itu nggak boleh di skip. Itu merupakan rencana bisnis kalian. Jadi kalian bisa tahu apa yang kalian lakukan itu benar atau enggak, sudah tepat atau belum. Dan ini juga bisa menarik investor. Investor bisa melihat visi dan misi bisnis kalian dengan jelas. Itu kenapa sebabnya bisnis plan itu sangat penting. Jadi kalian jangan membayangkan bisnis plan seperti narasi novel ya. Tidak, karena bisnis plan itu sudah memiliki tahapan sampai rencana tersebut dapat diimplementasikan. Artinya si bisnis plan sudah mempunyai format tersendiri. Kalian nanti nggak perlu bikin rencana sampai panjang lebar kayak novel, nggak perlu. Nah, ini tahapan bisnis plan. Ada nanti kalian membuat design thinking, kemudian membuat model bisnis dan membuat analisis pasar. Untuk sekarang kita bahas dulu dari yang pertama dulu ya, dari design thinking dulu. Apa sih design thinking itu? Perlu nggak sih kita melakukan design thinking? Perlu ya, karena design thinking di sini di design thinking kalian mulai menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah. Kenapa design thinking itu perlu? Apa tujuan kita bikin design thinking? Nah, jadi tujuan kita membuat design thinking itu adalah kalian perlu menggali masalah, melihat masalah yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian nanti kalian uraikan. Untuk apa? Untuk menemukan solusi. Untuk apa? Agar produk kalian nanti menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi di sekitar kalian. Design thinking ini punya tahapan, ada 5. Tahapan pertama adalah empathize. Tahapan kedua, define. Tahapan ketiga, ideate. Tahapan keempat, prototype. Dan yang terakhir adalah tahapan tes, tahapan pengujian. Tahapan empathize, di sini kalian menggali permasalahan tadi, mencantumkan permasalahan apa yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian di tahapan define, kalian mulai menjelaskan kepada pelanggan tentang solusi dari permasalahan yang terjadi di empathize. Di ideate, kalian mulai mencantumkan ide apa yang kalian punya. Prototype, kalian mulai memvisualisasikan produk lewat sketsa sampai model 3D mockup. Tahapan akhir, tes. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas sampai tahap 4, sampai prototype saja. Ini saya punya contoh. Contohnya saya punya rencana produk, saya mau bikin watercolor tote bag. Masalah yang saya lihat kenapa saya mau bikin watercolor tote bag bisa kalian baca. Kemudian solusinya juga bisa kalian baca juga di situ ya. Solusinya solusi dari masalah yang dicantumkan di empathize. Di ideate, saya mulai mencantumkan ide apa yang mau saya buat. Di prototype, kalian mulai buat sketsa produknya seperti apa. Kurang lebih sama seperti
Minggu sama seperti Senin kemarin ya. Senin kemarin kalian membuat rancangan-rancangan produk ya. Kalian membuat rancangan produk, produk kalian nanti akan jadi seperti apa. Nah, kurang lebih prototipe seperti itu. Jadi visualisasi pertama adalah visualisasi berupa sketsa kasar. Kemudian nanti setelah kalian buat sketsa kasarnya, kalian buat digitalnya. Digitalnya dalam bentuk 3D mockup. Jadi produk produk yang udah kelihatan realisnya ya, seperti itu. Mungkin ini penjelasannya terlalu cepat karena saya mengikuti durasi ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh seperti biasa, boleh private chat atau di WhatsApp group. Untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di kelas Zoom Live. Insya Allah kelas Zoom Live minggu depan sama saya ya. Kita nanti lanjut materi yang Jumat sekarang. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun. Jangan lupa tidur cukup. Jangan begadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang buka Google Classroom kalian. Saya udah upload tugas mandiri serta format dan instruksi pengerjaannya di sana. Kalian tinggal baca saja. Kalau yang tidak mengerti boleh langsung ditanyakan. Bagi yang sudah, langsung upload jawaban kalian ke Google Classroom secara tepat waktu. Karena apa? Karena ketepatan waktu juga menjadi faktor penilaian. Jadi, selamat mengerjakan.